Strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. Selamat datang di Antartika, di mana batas dari eksplorasi manusia tercatat di belahan bumi paling selatan ini. Suhu yang ekstrim seakan menyikap tabir konspirasi yang disembunyikan dunia. Seperti yang kita tahu, manusia tidak akan hidup di Antartika tanpa bantuan yang memadai. Antartika adalah rumah dari beberapa spesies hewan dan ini adalah benua besar dengan misteri yang besar juga. Kali ini kami akan mengungkap beberapa misteri dan konspirasi di balik es abadi Antartika. Pada tahun 1946, seorang admiral Angkatan Laut Amerika bernama Richard Ebert memimpin operasi khusus bernama Operation High Jump di bawah bendera Amerika Serikat untuk mengeksplorasi daratan Antartika setelah mengendus sebuah gerakan dari sisa-sisa pasukan Nazi Jerman bergerak menuju selatan bumi itu. Operasi itu sangat rahasia dan diketahui memiliki pasukan yang sangat masif di mana 1.400 pasukan lengkap serta 40 kapal perang, 33 pesawat dan 1 kapal induk Philippine Sea dikerahkan. Tentu untuk membuat sisa pasukan Nazi yang akhirnya mereka pun tidak pernah ditemukan ini sudah terbilang terlalu berlebihan. Tak disangka apa yang mereka temukan di sana membuat dunia yang mengetahui saat itu pun kebingungan. Di mana yang selama kita ketahui saat ini daratan Antartika adalah daratan abadi yang diselimuti es, namun mereka menemukan tumbuhan dan padang hijau di mana sungai dari bukit dan gunung tumbuh subur. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan banyak sekali sumber daya seperti batu bara dan minyak bumi, bahkan air tawar yang cenderung hangat. Strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. The natural resources there. Well, we've found enough of coal within 180 miles of the South Pole in a great ridge of mountains. It's not covered with snow, enough to supply the whole world for quite a while. Well, that's the coal. Now there's evidence of many other minerals. We are pretty sure there's oil. Now that coal shows the bottom of the world. Pengakuan ini membuat kita berpikir apa yang mereka sembunyikan di sana setelah dunia menutup akses eksplorasi setelah adanya Traktat Antartika pada tahun 1959, di mana negara besar sepakat tidak berhak memiliki atau mengeksplorasi lebih jauh dari Antartika. Ini semakin rancu saat harian Hawaiian Gazette pada 1907 membeberkan manuskrip peta kuno dari daratan Jepang yang diduga memiliki umur ribuan tahun sebelum era kekaisaran, terpampang dengan jelas menunjukkan beberapa pulau di luar gambar wilayah daratan utama bumi. Gambar tersebut menunjukkan daratan kutub utara sebagai pusat dari lingkaran tersebut dan di mana Antartika itu sendiri seharusnya berada di sekitar lingkaran tersebut. Banyak yang berspekulasi tentang peta itu, seperti yang kita tahu peradaban kuno di seluruh dunia ini pun memiliki peta dengan penggambaran mirip dengan peta tersebut. Seperti peta yang ditemukan di timur Baghdad berupa lempengan dari zaman Babilonia yang diketahui cukup rinci dan akurat menggambarkan dunia dan masih relevan hingga saat ini. Orang-orang di Mesopotamia juga dikenal dengan peradaban yang sangat maju tentang ilmu pengetahuan yang melampaui batas informasi dibanding bangsa dari peradaban lain. Setelah adanya eksplorasi keluar angkasa yang dilakukan oleh Uni Soviet dan Amerika pada era Perang Dingin, barulah kita tahu apa yang ada di balik bumi yang kita pijaki ini. Namun kita tidak bisa mempercayai 100% setelah banyak blunder yang dilakukan oleh NASA dan motif konspirasi penerbangannya ke bulan pada masa Perang Dingin. Daratan Antartika memiliki bentuk dan kontur medan yang tak jauh beda dari belahan bumi lainnya. Namun suhu rata-rata pada musim panas mencapai minus 65 derajat Celcius dan minus 95 derajat Celcius pada musim dingin,
Mungkin tidak ada di antara kita yang sanggup bertahan dari suhu se-ekstrim itu. Namun seorang ilmuwan baru-baru ini membuat penemuan mengejutkan. Mereka mengebor ke dalam lapisan es sejauh 30 meter dan menemukan serat jaringan akar di mana diperkirakan umurnya mencapai 90 juta tahun. Sungguh mengejutkan jika ada kehidupan di dalam dunia yang diselimuti es itu. Seorang peneliti bernama Johan Klages berkesimpulan bahwa daratan es Antartika yang kita kenal saat ini adalah hutan tropis di mana tumbuhan pinus mendominasi daratan tersebut. Dia juga menambahkan daratan ini semula memiliki es seperti yang kita tahu saat ini dan tiba-tiba es itu hilang dari benua bersamaan dengan awal dari zaman es sekitar 90 juta tahun lalu. Banyak dari mereka berspekulasi dan mengklaim bahwa cerita Nabi Nuh dan bahteranya adalah kebenaran dalam dunia sains mengingat waktunya dan periode mencairnya es di Antartika yang dapat membuat sebagian daratan di dunia terendam air. Tentunya kita tahu cerita banjir di masa Nabi Nuh adalah banjir terbesar sepanjang sejarah manusia. Sebagian dari kita yang beragama Muslim dan Kristiani pasti meyakini adanya peristiwa tersebut. Tidak dipungkiri adanya penemuan itu seakan membuka tabir bahwa daratan Antartika adalah daratan yang penuh dengan ekosistem dan tidak menutup kemungkinan adanya peradaban yang pernah tinggal di sana. Akhir-akhir ini sebuah drone milik Google yang terbang di sekitar Antartika pun akhirnya menemukan jejak dari peradaban tersebut. Sebuah piramid berskala 2 km terlihat jelas tertangkap kamera yang diterbangkan dari pangkalan stasiun McMurdo, Amerika Serikat. Pasalnya setelah diteliti piramid itu terlalu simetris untuk dikatakan sebuah gunung. Dan peneliti pun berpendapat tidak menutup kemungkinan sebuah peradaban kuno telah membangun sebuah piramid yang diklaim lebih tua dan besar dari piramid Giza di Mesir ini. Sangat mencengangkan jika memikirkan peradaban apa yang bisa membangun sebuah piramid dengan iklim ekstrim hingga -95 derajat. Sebuah sumber lain juga menggambarkan sebuah lubang yang berdiameter hingga 1 km menganga di dekat piramid itu dan diberi nama Weddell Polinya yang anehnya memiliki perairan air tawar terbuka di dalam lubangnya. Walaupun sampai saat ini para peneliti belum menemukan bukti dari sebuah peradaban di sana, namun itu tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang tersembunyi di balik hamparan es tersebut. Misteri yang tak kunjung selesai ini membuat kita sebagai manusia kebingungan dan bertanya-tanya akan apa yang terjadi selanjutnya. Laporan terkait keberadaan makhluk hidup mirip manusia di Antartika mulai mencuat. Sosok itu disebut memiliki tinggi 30 meter dan dinamakan Ningen. Cerita kehadiran Ningen sudah terdengar sejak 1992. Saat itu kapal nelayan Chile berada di perairan Selat Drake, ujung selatan Argentina yang dekat dengan bagian utara benua Antartika. Saat itu, pelaut muda yang sedang merokok pada sisi kiri kapal melihat ada bayangan gelap di bawah air mendekat ke permukaan. Dengan cepat objek berenang ke arah kapal dan saat mendekat terlihat bagian yang ada di permukaan memiliki kulit putih dengan 2 kaki depan atau sirip kuat serta bergoyang dengan cepat. Terlihat juga kepala dengan wajah persis manusia. Pelaut itu lantas berteriak ketakutan menyebut monster laut, namun makhluk itu dengan cepat menyelam ke lautan. Kru kapal lain tidak percaya dengan pengakuan pelaut muda dan mengatakan mungkin melihat paus pembunuh Antartika yang keluar dari air untuk bernapas. Berikutnya pada 2002 cerita soal Ningen kembali terdengar saat tim ekspedisi Jepang berada di sana. Tim terkepung badai salju dan akhirnya harus tinggal di kamp sepanjang hari untuk merekam data yang dikumpulkan. Saat cuaca makin larut, angin dan salju jadi kian kencang. Orang-orang merasakan getaran hebat dari lapisan es di bawah kaki mereka seperti raksasa yang perlahan mendekat. Anggota tim lalu melihat keluar kamp lewat jendela dan ternyata terdapat sosok besar berukuran 30 meter. Saya melihat sosok yang samar-samar dan besar di kedalaman es dan salju. Itu memiliki anggota badan seperti manusia dan tingginya lebih dari 30 meter, kata seorang anggota tim ekspedisi. Nampaknya monster tertarik dengan cahaya kamp dan bergerak mendekat. Orang-orang yang berada di dalamnya ketakutan dan mematikan semua sumber cahaya. Dalam kegelapan, humanoid itu berputar di sekitar perkemahan seperti mencari sesuatu. Butuh 10 menit sebelum akhirnya dia meninggalkan kamp. Sebagian misteri masih terkubur di antara hamparan es di benua itu.
Suhu dan medan yang ekstrim membuat benua ini hanya bisa dieksplorasi 27% dari total daratan es yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan support selalu channel ini dengan mengklik tombol sub di bawah ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Salam dari kami dan sampai jumpa minggu depan.